Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, ketemu lagi sama Tamara Delv. Nah, di video ini Tamara Delv akan membahas mengenai saudara kembar atau mungkin kakaknya dari Concorde. Kalian pernah dengar sebuah pesawat supersonik yang diciptakan oleh Uni Soviet? Nah, aku akan langsung membahasnya di video ini. Kita akan langsung masuk ke informasinya. Pada tahun 1950-an, terbang dari London menuju ke New York dengan pesawat-pesawat era pertama ini akan menempuh waktu sekitar 13 jam dan sangat melelahkan. Selain para penumpangnya ini akan menahan kebisingan dan juga pesawat yang terus bergetar, nah para penumpang juga akan merasakan bagaimana terbang dengan kondisi tidak nyaman. Tapi kemudian setelah itu, masuklah era jetliner yang kemudian merevolusi perjalanan udara. Terbang dari London menuju ke New York hanya akan ditempuh kurang lebih selama 7 jam. Kemudian masuk lagi ke era pesawat supersonik, pesawat yang terbang 2 kali kecepatan suara dan terbang lebih singkat lagi dari London hingga ke New York akan membutuhkan waktu hanya sekitar 3,5 jam saja. Kita tentu tahu bahwa Concorde dapat melintasi Atlantik hanya dalam waktu 3 jam atau 2 kali lebih cepat dari pesawat modern manapun, dengan para penumpang yang duduk santai di dalam penerbangan dan menikmati champagne. Tapi tunggu, sebelum akhirnya Concorde diciptakan, ada sebuah pesawat supersonik buatan Uni Soviet yang telah diciptakan dan sangat mirip dengan Concorde. Pesawat itu adalah Tupolev Tu-144, salah satu jet supersonik lain tentu selain Concorde yang pernah membawa penumpang komersial. Tapi terbang dengan pesawat 144 ini tidak sama dengan terbang menggunakan Concorde. Jika dibandingkan dengan Concorde, Tupolev Tu-144 ini tidaklah nyaman, berisik, dan juga berbahaya. Tapi tentu saja Tu-144 ini juga dianggap memiliki kelebihan dibandingkan Concorde, seperti mampu untuk membawa penumpang lebih banyak dan juga mampu terbang lebih cepat. Pembangunan Tu-144 ini justru dianggap sebagai upaya untuk menipu dunia, karena sejak tahun 1960-an, perlombaan untuk membangun jet supersonik adalah salah satu upaya yang lebih dari hanya sekedar terbang cepat, tapi ini adalah tentang menegaskan keunggulan antara negara Soviet dan juga negara Barat. Awalnya ada 3 negara yang membuat pesawat supersonik. Yang pertama adalah Amerika dengan menggandeng Boeing dan akan melahirkan Boeing 2707. Kemudian selanjutnya ada Prancis dan juga Inggris yang tentu saja mengeluarkan Concorde, dan juga ada Soviet dengan Tu-144 yang menggandeng Faros Aircraft Production Association yang merupakan salah satu pabrik produksi pesawat terbesar di Rusia. Namun pada kenyataannya dalam pembangunan Boeing 2707, Amerika justru terhalang dengan birokrasi dan juga pembengkakan biaya. Hal itu membuat Concorde menjadi pemimpin terkuat. Setidaknya ada sekitar 70 pesanan pesawat Concorde dari seluruh maskapai di dunia. Target dari Inggris dan Prancis sendiri adalah untuk menjual 200 unit Concorde hingga tahun 1975. Dengan kecanggihan yang dimiliki Concorde, Uni Soviet ini ternyata lebih memiliki teknologi yang primitif. Sehingga mau tidak mau mereka mengandalkan kecerdikan dan juga katanya Soviet mencuri program Concorde. Mata-mata Soviet awalnya mengetahui 90.000 dokumen teknis tentang Concorde dan pesawat-pesawat lainnya, sehingga mereka mengkopi program Concorde dan resmi membuat pesawat Tu-144 yang terbang hanya beberapa bulan sebelum penerbangan Concorde, atau tepatnya pada tanggal 31 Desember 1968, sementara Concorde resmi terbang untuk pertama kalinya sekitar bulan Maret tahun 1969. Kita akan sedikit membandingkan spesifikasi antara Tu-144 dan juga Concorde. Tu-144 mampu membawa 3 kru dan 150 penumpang. Panjang dari pesawatnya adalah 65,7 meter. Sementara itu lebar sayapnya adalah 28,8 meter dan memiliki tinggi 12,5 meter. Jangkauan yang mencapai 6.500 km dan memiliki kecepatan 2,1 Mach. Sementara untuk Concorde, mereka dapat membawa 3 kru dengan kapasitas penumpang antara 92 hingga 120 orang penumpang. Memiliki panjang 61,6 meter, lebar sayap 25,6 meter, dan tinggi 12,2 dengan jangkauan 7.222 km. Pesawat ini memiliki kecepatan 2,04 Mach.
Konon Concorde ini dirancang berdasarkan pengalaman terbang para penumpang. Bahkan wartawan yang ikut dalam penerbangan Concorde mengisahkan bagaimana tenang dan mulusnya penerbangan supersonik dan bagaimana pramugari tidak kesulitan untuk membawa makanan serta minuman dan juga berbincang dengan para penumpangnya. Namun dalam penerbangan TU-144, meskipun champagne dan juga kaviar disajikan, tetapi menurut beberapa jurnalis barat yang ikut dalam penerbangan TU-144, mereka justru terpaku melihat kursi di dalam pesawat yang sempit dan juga melihat tirai jendela yang tiba-tiba turun di dalam penerbangan tanpa ditarik. Bahkan beberapa lavatory atau toilet di dalam pesawatnya tidak berfungsi. Mesin dan pendingin di penerbangan TU-144 lebih kuno dan sama-sama menghasilkan suara yang keras dan bising sehingga penumpang sulit untuk berbicara satu sama lain. Bahkan jika para penumpang ini ingin berbincang, mereka harus menulisnya di sebuah not kemudian memberikannya. Dengan hal itu membuat penerbangan TU-144 semakin terlihat tidak mewah. Penerbangan TU-144 juga dianggap salah satu penerbangan dengan rute yang sepi. Masalahnya disebabkan karena mesin TU-144 ini membakar begitu banyak bahan bakar sehingga tidak bisa terbang lebih jauh dan bahkan tidak bisa melintasi Uni Soviet. Sementara pada Concorde, pesawat ini rutenya bisa melintasi benua dan juga samudra. TU-144 hanya terbang seminggu sekali, padahal Soviet telah membangun 7 TU-144 di awal pembangunannya. Hal itu seperti menunjukkan bahwa para pemimpin Soviet percaya diri dengan pembangunan TU-144 mereka. Namun, dari 102 jadwal penerbangan, puluhan di antaranya dinyatakan mengalami masalah teknis. Bahkan sekitar 80 penerbangan ini mengalami masalah yang serius sampai-sampai penerbangannya harus ditunda atau bahkan dibatalkan. Bahkan sebenarnya sejak awal kelayakan penerbangan TU-144 itu selalu dipertanyakan secara serius. Buktinya pada tahun 1973 dalam sebuah airshow di Paris, TU-144 justru jatuh di hadapan ribuan penonton. Lalu pada tahun 1978, versi kargo dari pesawat itu terpaksa turun ketinggian saat saluran bahan bakar pesawat pecah. Dan yang terakhir adalah pada tahun 1981, ketika terjadi ledakan mesin dan memaksa untuk dilakukannya pendaratan darurat. Beberapa pihak berpandangan bahwa masalah pada penerbangan TU-144 jelas karena pihak Soviet terburu-buru dalam proses pengembangannya. Kemungkinan membangun TU-144 dan mengembangkannya lebih dulu dari Concorde dianggap penting bagi Soviet daripada benar-benar membangun pesawatnya dengan baik. Bukan hanya masalah pengembangannya, tapi juga sebenarnya Tupolev ini tidak cukup memiliki engineer dan tidak memiliki juga teknologi yang lebih canggih, dan mereka hanya memiliki sedikit sumber daya. Untuk mendaratkan pesawat TU-144 ini juga tidak mudah. Pesawat biasanya mengalami hard landing dan juga membutuhkan parasut pada saat pendaratan. Pada Tupolev TU-144, Soviet mengatasi keterbatasan sayap mereka dengan merancang canard, yaitu sebuah sayap kecil yang dapat dipasang di bagian depan pesawat yang akan meningkatkan stabilitas kecepatan rendah. Setelah sebuah kecerdikan yang diupayakan oleh Uni Soviet, sepertinya negara itu tetap harus melihat kenyataan bahwa perjalanan supersonik terlalu mahal. Di negara barat, penumpang bisa membeli harga tiket Concorde 5 atau 6 kali lipat dari harga penerbangan reguler. Namun, mereka mendapatkan fasilitas yang mewah dalam penerbangan. Sementara pada TU-144, harga tiketnya sudah ditetapkan bernilai 37 rubel atau biayanya lebih rendah, bahkan tidak menutupi biaya operasionalnya. Sementara itu, para penumpang yang terbang dengan menggunakan Concorde adalah selebritis, pengusaha kaya, dan orang-orang kaya lainnya. Tapi meskipun begitu, Prancis dan Inggris bahkan menganggap Concorde masih merupakan sebuah kegagalan. Karena meskipun Inggris dan Prancis telah menggelontorkan miliaran untuk mengembangkan Concorde, sejak awal dua negara itu menyadari bahwa mereka tidak akan pernah bisa menjual ratusan unit yang dibutuhkan untuk menutup biaya penerbangannya. Sementara itu, TU-144 dianggap memang dibangun untuk proyek propaganda dan juga proyek prestis.
Menurut sejarah, Concorde mengangkut penumpang selama 27 tahun hingga akhirnya berhenti di tahun 2003. Sementara TU144 sudah pensiun dari layanan penumpang reguler sejak tahun 1978. Nah, itulah informasi dari channel Tamara Delft mengenai sedikit sejarah dari Concorde dan juga Tupolev TU144. Nah, kalau kalian mau aku bahas lebih detail mengenai TU144 ataupun pembahasan detail mengenai Concorde, kalian boleh banget komen di bawah sini. Yang paling banyak requestnya bakalan aku bawain di episode-episode selanjutnya. Tapi ya, aku mau nanya dulu sama kalian. Kalau misalkan kalian punya dua pilihan, terbang dengan TU144 atau dengan Concorde, kalian akan lebih pilih yang mana? Kalau aku jelas Concorde. Nah, terima kasih ya. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.